Halo bro, selamat bergabung kembali dengan channel Bapak Rumahan ya. Kali ini kita akan membahas oli lagi bro, tapi oli yang kita bahas ini oli gear. Oli gear ini, apakah oli mesin ini bisa dipakai untuk oli gear pada matic ya bro? Kita fokuskan pada matic ya. Kan matic itu ada oli gearnya tuh itu. Nah biasanya kan kalau ada sisa itu bisa dipakai enggak gitu. Apakah harus beli yang oli gear ini sendiri atau bisa pakai oli yang ini ya? Oke, kita bahas dulu. Kita kemarin udah di video saya sudah saya jelaskan cara untuk membaca kode oli ya bro. Ini kita dekatkan dulu, kita lihat sama ya. Ini untuk kodenya, ini ada 15W40. Di sini ada 10W40, ini 40-nya sama ya. Untuk 10W ini kan winter, kita nggak terlalu pakai ini. Ini 10W40, jadi kita sama, dia di 40, kekentalannya mirip, sama ya bahan. Lalu ada API servisnya dia SG. Ini, dan ini API servis SG ini ya rendah ya bro ya sebetulnya, dan ini untuk ya mesin ini malah sudah SP, dia sudah bagus. Jadi kalau secara data oli ini harusnya malah lebih bagus daripada oli kiri ini ya. Jadi terus untuk pertanyaan, menjawab pertanyaannya apakah bisa, jawabannya ya bisa aja. Kali ini untuk kopling kering loh, ini sama-sama gitu, maksudnya sama-sama bisa dipakai, secara kentalan sama, dan untuk gear ini juga tidak membutuhkan oli khusus ya. Misal ada kemarin itu teman saya juga oli gear itu kan 80W, 80W, 90. Nah, sedangkan oli ini kan cuma 10W40, 15W40. Sama atau itu kan kekentalannya beda. Sebetulnya kekentalannya itu sama ya, Bro ya. Jadi untuk membaca SAE itu ada oli untuk crankcase dan oli untuk crankcase dan oli untuk gear itu beda. Crankcase itu oli mesin bro. Jadi kita tampilin tabelnya ya. Nah ini sama kan, sama gitu. Maksudnya secara data dia sama. Kita lihat di SAE crankcase 40 itu sama dengan SAE gear yang 90 bro. Viskositasnya sama. Jadi 40 itu sama dengan 90 gear. Ini dia agak ke atas ya, gearnya itu 90, 40, 50. Ini sama toh. Jadi SAE 90 dan SAE 90 pada gear itu sama dengan SAE 50 pada oli ya. Ini kita lihat kecil itu 50 kita mengcover dari 60 berapa ya? 60 sampai 40, setengahnya 40 toh. Jadi SAE gear itu segini viskositasnya, ringnya, dan SAE pada crankcase itu segini viskositasnya. Jadi apakah bisa dipakai? Bisa, karena gear itu sendiri tidak sepanas oli mesin ya. Jadi tingkat viskositasnya dia juga, kentalannya juga tidak akan terpaut jauh. Begitu nih olinya. Cara fungsi dia untuk pelumasan saja kalau untuk gear itu. Ini bisa dilihat bro. Ini bisa dilihat ya, misal ini 50, ini kan di tengahnya 90 loh. Biasanya kalau gear itu kan 80W90, 85W90. Nah ini kita bisa lihat persamaannya ya, SAE gear dan SAE crankcase. Jadi SAE gear itu memang besar-besar tuh angkanya, dan SAE lebih besar lah dari SAE crankcase dia 80, 90. Tapi secara tingkat kekentalan dia sama-sama mirip ya. Saya nggak bilang sama, tapi dia mirip-mirip nih. 50, 40, 60 ini mirip-mirip dengan 90, 80 itu bisa di persamaan dengan 20 lah, 20, 30 itu masih bisa. 90 itu bisa diganti dengan 40, 50, 60. Dan kita juga dari sel ini SAE-nya 15W40, ini SAE crankcase biar kita bacanya lebih enak. Kalau 15 ini SAE crankcase ya, ini kelihatan nggak mungkin kalau SAE gear segini tuh. SAE ini S ini pasti SAE crankcase. Ini pasti SAE crankcase yang ditulis. Cuma untuk oli gear ya enggak apa-apa kan, marketingnya mereka tuh. Nah, gitu bro. Ini ada SAE-nya. Oke bro, jadi gitu. Jadi apakah bisa? Bisa. Cuman jangan pakai yang 30 ya, rekomendasi. Kalau mau ya pakai 40, 50 gitu kan. Jangan 10W40, 10W50. Kalau 30 itu kan encer loh, dia bisa persamaannya di sini bisa dilihat.
Oke bro, untuk menjawab pertanyaan apakah bisa oli mesin ini untuk oli gear, jawabannya adalah bisa, karena secara kekentalan dia juga mirip-mirip dilihat dari tabel yang tadi ya bro. Seperti itu bro. Sekian dari saya bro untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau kritik saran, saya sangat terima, silahkan komen ya bro di kolom komentar. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Harap mohon untuk bantu like, komen, dan subscribe ya bro ya. Share juga ke teman-teman kalian. Bye.